Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Semangat dan terus bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Ud. Bersedia hadir lagi nih dalam acara bincang-bincang tentang kali ini tentang disrupsi dan properti. Ini cukup menarik, luar biasa. Wow, ya. Wah, luar biasa Pak, ini yang terakhir ini. Ya. Kita baca kabar-kabarnya luar biasa. Ya, sehingga ini menjadi tantangan penting lah bagi dunia properti untuk menjadi pesannya Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, ini pesan menarik ini yang perlu digali dulu sebelum melangkah berikutnya. Saya kira ini bincang ini Pak Ud sangat menguasai lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Lalu monggo Pak Ud mencoba menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin dengan properti ini. Monggo silakan. Santai. Baik, pokok. Jadi ini memang situasi pandemi kali ini benar-benar memukul keras ya sektor properti. Tapi saya melihat itu begini. Allah Ta'ala itu kan sudah berjanji bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak akan Tuhan itu membebani seseorang melebihi dari kapasitasnya. Mantap. Jadi artinya peristiwa pandemi ini tetap memberikan suatu keberkahan, Pak. Meskipun ini menghantam sangat keras di sektor properti, tapi di sisi yang lain menimbulkan banyak kreativitas. Betul. Kalau tadi disinggung-singgung rahmatan lil alamin, saya kira ya segala sesuatu yang kemudian para pengusaha properti atau apapun yang kemudian mereka itu menjadi bagian dari para aktor yang bekerja di sektor ini, saya kira mereka harus punya kesadaran baru bahwa dengan kesadaran baru kita tidak boleh terpuruk secara situasional, sehingga kita harus tetap menumbuhkan rasa optimistik. Optimistik ini penting menurut saya karena apapun banyak kajian yang menunjukkan bahwa sikap optimis itu menjadi salah satu bagian yang menguatkan imunitas kita. Jadi baik secara fisik maupun secara rohani. Oleh karenanya praktek-praktek yang dikembangkan, saya lihat di beberapa teman terakhir ini, saya memiliki akses ketemu sama sejumlah properti developer, ya kaum muda, terutama milenial, mereka sangat bersemangat untuk mengembangkan proses kreatif. Nah, lalu dari situ saya menganggap bahwa apa yang mereka kerjakan itu mereka menyadari bahwa apa-apa yang mereka lakukan itu memberikan dampak positif bagi ya minimal pada pegawai dan keluarga mereka, tetapi sektor ini tentu akan sangat memberi pengaruh kepada labor, pada tukang-tukang sektor konstruksi dan sebagainya, itu berarti yang dampaknya luar biasa. Jadi sektor konstruksi itu kan paling tidak melibatkan 100 lebih industri konstruksi, Pak, yang mendukung. Betul. Nah, sehingga gerbong properti ini di satu sisi memang betul terhantam, tapi di sisi yang lain timbul kreativitas. Saya kira saya melihat makna rahmatan lil alamin di situ, Pak. Luar biasa, Waduh, terima kasih nih Pak Ud, luar biasa. Sehingga saya bisa mencatat ini adanya manusia ya, terutama di sektor properti itu kan developer. Ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tuh khalifah loh ya. Coba sebenarnya ini tidak akan memberati, ya kan? Dan kapasitas sudah disediakan. Sehingga ini sangat luar biasa sekali karena rahmatan lil alaminnya itu sudah terbukti dari properti akan melibatkan, ya kan? 100 industri ini kan luar biasa. Kalau ditengok dari
jumlahnya manusia. Nah, ini betul-betul bahwa developer ini khalifah juga yang Oh iya Pak, ya, jadi perlu Bapak ketahui ya, secara formal kalau diperhitungkan, maka ya, penyumbang paling besar kepada negara melalui pajak itu adalah sektor properti. luar Karena biasa. peristiwa akuisisi lahan di sana timbul pajak. Ya, ya, Lalu peristiwa konstruksi itu timbul pajak. ya, Kemudian peristiwa transaksi dari properti itu sendiri juga timbul pajak. Jadi pajak berkali-kali timbul karena proses bergulirnya sektor ini. Jadi saya ya, kira ya, kita tidak bisa lepas dari proses ini dan kita meletakkan posisi developer itu juga tentu ya saya tetap dengan spirit the real developer ya, artinya ya, 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 developer ya, sejati gitu ya, yang punya ya, concern tentu. betul, Begitu betul. Pak. Ya, terima kasih. Ini kan menjadi satu luar biasa karena selain kontribusi industri, ternyata pemasukan pajak ke negara yang bisa Ya, menggulirkan jalannya sosial ekonomi ini betul Pak. menjadi bergerak cepat lah. Ya, Dan saat ini ada 3 tantangan memang. Digital disruption-nya juga masuk, juga milenial, anak-anak muda yang tadi disebutkan Pak Ud juga semakin bersemangat, ya, lalu adanya pandemi gini. Nah, 3 inilah yang menjadi kejatuhan dalam tanda petik ya, menjadi tantangan bagi properti itu sendiri. Sehingga mungkin Pak Ud bisa menyampaikan hierarki yang jatuh itu mulai dari hotel atau perumahan atau kelas menengah dari perumahan itu sendiri atau properti yang lain itu jatuhnya seperti apa ini dengan kapasitas investasi yang besar ini jatuh gitu loh. Ini yang menjadi ya, perlu disampaikan Pak Uud, silakan. J. ya. Jadi sebetulnya peristiwa jatuh bangun itu adalah bermula dari sebetulnya kalau bisnis bergerak itu kan adanya timbul transaksi Pak ya. J, J, J. Nah, jadi proses-proses menuju transaksi tentu akan banyak hal yang dilakukan para pengusaha dan masyarakat yang menerima hasil rekayasa industri itu. Biasanya mereka mulai dari pergerakan. J. Nah, saat ini kan memang pandemi itu memberikan pembatasan-pembatasan pergerakan orang gitu ya. Secara fisik maksud saya. Nah, J. sehingga sektor-sektor yang berhubungan dengan pergerakan orang itu memang mengalami situasi yang paling terasa, Pak. J. Jadi katakanlah berita sudah mencatat di media berita bahwa industri penerbangan itu juga mengalami situasi yang memprihatinkan ya, karena J. J. okupansinya itu jauh di bawah 50% ke bawah gitu, bahkan konon sampai hanya 30%. Ini tentu sangat tidak menguntungkan. Nah, dampaknya kemudian orang dulu bergerak, kemudian mereka lakukan pertemuan-pertemuan bisnis dan sebagainya itu melalui fasilitas akomodasi, maka sekarang fasilitas akomodasi sudah tergantikan Pak, ini masalahnya. Ya, ya. Betul, betul. Jadi sektor akomodasi persoalan baru gitu ya. J. Dan itu juga sudah terikot di media bahwa sejumlah hotel-hotel yang besar itu Betul, juga betul. mengalami situasi yang berat begitu. Ya. Tapi bukan berarti proses kreatif dari sektor ini itu berhenti, enggak. Jadi saya ngobrol sama kaum muda milenial yang kreatif itu, pengusaha-pengusaha muda, mereka justru mendapatkan opportunity baru bahwa mereka menciptakan desain-desain rumah yang sangat bagus, yang kualifikasinya memang bagus, lalu disetting rumah itu menjadi rumah-rumah yang siap menjadi semacam guest house atau apa begitu ya. Jadi kemudian mereka jualan online. Nah ini sekaligus nih
Ya. Jadi segmennya jadi pindah, yang tadinya orang cari tidur itu di hotel dan sebagainya, sekarang mereka cari di rumah-rumah dan sebagainya seperti itu, di Ya. dorm atau apapun gitu, rumah-rumah properti yang itu ternyata sudah bergulir. Jadi dari developer itu kemudian diserap oleh para orang-orang yang mempunyai uang sisa lebih dan sebagainya, karena mereka juga tidak mau hanya menyimpan uang saja, karena sekarang hanya menyimpan uangnya nilainya kecil banget, Pak, sudah tidak sangat menguntungkan begitulah. Lalu mereka masih memilih juga properti dengan harapan bahwa properti rumah yang bagus desainnya tadi itu bisa digunakan untuk homestay, katakanlah seperti itu. Nah, jadi pola-pola guest house atau homestay seperti ini itu menjadi salah satu proses kreatif dalam rangka memberikan akomodasi. Jadi kira-kira siklusnya begitu. itu seperti itu. Ya. Nampaknya investasi besar transformasi ke investasi kecil yang sudah terbangun tadi. Lalu menggunakan digital seperti OYO dan sebagainya itu, saya kira ya. Lalu jadi pasar yang cukup menarik, yang investasinya tidak sebesar hotel-hotel besar seperti pada masa yang sebelumnya. Ya, betul. Nah, sekarang Bapak bisa cek di, katakanlah di aplikasi-aplikasi itu, Bapak bisa lihat penjualan hotel juga ada di aplikasi. Ya, betul. Jadi pesan hotel, booking hotel, pesawat juga sudah ada di aplikasi ini, betul-betul berbeda dengan dulu kita pergi ke agen, lalu nunggu lama, apalagi kalau mau terbang ke luar negeri, masih komunikasi pakai telepon dan sebagainya, SMS dan sebagainya. Sekarang Pak, kalau pergi ke luar negeri, ini akan ada semacam paspor yang sifatnya melekat. Jadi di barcode, di paspor, di apa, Pak, tiket online. Ya, tiket, di boarding pass. Di boarding pass itu sekarang tiket, boarding pass itu sudah mencetak barcode. Karena barcode itu sudah menginformasikan tentang rapid atau tes anti COVID gitu, Pak. Oh, begitu. Jadi sudah terintegrasi ya. Jadi sekarang sudah semuanya terintegrasi gitu. Nah, jadi saya kira ke depan itu memang menjadi ada semacam norma baru yang kemudian membangun kesadaran kepada publik bahwa pergerakan orang akan bisa tetap bergerak kemana dan seterusnya, tetapi juga tetap harus dengan patokan-patokan tidak berkerumun dan sebagainya. Saya kira itu menjadi pelajaran baru di masa yang akan datang, Pak. Iya, betul. Terima kasih, Pak Ud. Lalu apa yang disampaikan Pak Ud, terutama ini yang munculnya digital accommodation dengan cepat, cara memesan dan sebagainya, juga hotel yang besar-besar semacam itu. Tapi yang kita lihat ini, Pak, ini perlu memeras otak nampaknya nih, kreativitas, tantangan bagi properti. Ketika lahir banyak retail, katakan akomodasi yang retail eceran dengan digital, lalu yang besar ini kan sebagian mau dijual ini. Nah, mungkin juga kayak Giant Hero ini juga sudah ditawarkan akan di-close itu Juli mendatang. Nah, aset besar ini mungkin Pak Ud bisa menyampaikan revitalisasinya lah gitu. Karena kita juga punya backlog gitu loh Pak Ud. Monggo Pak. Ya. Saya kira begini Pak. Jadi yang namanya kebutuhan, kalau Bapak tadi menyinggung pasar retail ya, pasar retail. Retail itu kan mau tidak bisa terus hilang begitu saja kan tidak mungkin, karena retail itu kan karakteristiknya memenuhi kebutuhan masyarakat secara kehidupan keseharian ya Pak ya. Nah, oleh karenanya menurut saya
yang muncul adalah polanya, Pak. Polanya. Jadi mungkin sosok properti itu masih tetap ada, dan di sana juga mungkin menjadi semacam warehouse atau apa, katakanlah begitu, yang di mana di situ ada sejumlah tumpukan barang-barang yang retailnya juga sudah sistemik gitu, sudah dikategorisasi dan sebagainya. Lalu proses pembelian itu pasti ada dua menurut saya. Proses pembelian yang dilakukan dengan mekanisme online, sehingga yang menghampiri retail itu adalah apakah mobil, apakah motor, begitu. Jadi itu akan menimbulkan desain baru di mana pergerakan motor untuk mengambil barang yang ada di dalam gedung mall tadi itu sudah sedemikian rupa sehingga teratur gitu untuk orang bisa lakukan dengan cara take away gitu. Nah, sedangkan orang yang dulu orang datang terus segala macam, maka dia bisa melakukan itu. Kalau mereka mau datang sendiri, mereka akan melalui drive away gitu ya. Jadi saya kira akan menimbulkan cara-cara baru. Nah, artinya properti yang besar tadi yang Bapak curigai iki kudu apa begitu, akan dimodifikasi dengan tertentu untuk kemudian memungkinkan si motor atau mobil yang akan mengambil barang-barang itu mengalir. Dan saya yakin pergerakan mungkin akan banyak konveyor ya untuk mengatur mulai dari pesanan dan sebagainya, sehingga konveyor itu akan, kalau konveyor kan pergerakannya datar Pak ya, konveyor kan pergerakannya horizontal. Nah, jadi pergerakan horizontal seperti itu akan menjadi imajinasi baru di gedung-gedung retail Pak. Betul. Jadi konveyor itu mendukung otomasi ya, robot dan sebagainya itu untuk apa, memperkuat pelayanan konsumen. Saya kira karena itu. Pelayanannya berubah Pak. Pelayanan yang dulu orang itu datang ke mall dengan menikmati segala macam kan sekarang nggak ada. Nah sekarang yang ada adalah kemungkinan mereka jalan dengan take away atau drive away itu, lalu atau menggunakan ojol atau katakanlah itu motor ataupun mobil gitu. Oke. Saya tertarik dengan apa yang terjadi di Melbourne ini. Di kawasan industri kan, karena industri juga sebagian jatuh, ada warehouse yang dijual lalu dibeli oleh komunitas Padang dijadikan masjid ini kan. Jadi ada fungsi. Ini kan juga menarik Pak Ud. Jadi ada warehouse menjadi masjid, artinya apa? Warehouse dibeli menjadi apalagi. Itu satu. Lalu satu lagi Pak Ud, mungkin perlu diskusi apa yang bisa Pak Ud sampaikan ketika hotel besar ini jatuh gitu ya, baik di kota besar maupun kota kecil sekali, apakah bisa menjawab fungsi lain, misalnya kebutuhan backlog rumah. Nah, misalnya semacam itu gimana hubungannya? Pak Ud mungkin bisa menyampaikan. Silakan. Ya, memungkinkan Pak, karena memang modul-modul hotel itu kan sebetulnya dorm ya, artinya dorm itu dormitory itu kan basisnya seperti itu. Tapi kalau saya melihat, kalau ada hotel larinya ke dorm yang mungkin beda kelas gitu, yang kelasnya mungkin sedikit lebih rendah, itu jalan keluar yang nomor sekian begitu. Menurut saya ke depan hotel-hotel ini menjadi bagian dari hospitality rumah sakit Pak, menurut saya. Oh, rumah sakit. Betul. Karena begini, karena selama ini pengembangan rumah sakit itu kan lebih kepada, mohon maaf, rumah sakit kita itu kan basisnya obat Pak. Nah, ke depan saya kira rumah sakit itu menjadi rumah sakit yang bau bakery gitu Pak. Jadi wangi dengan hospitality yang baik dan sebagainya. Modul-modul kamar itu sungguh sudah tepat kalau mau diatur menjadi tempat untuk misalnya obsgyn gitu ya. Di situ ada tempat untuk melahirkan langsung dan sebagainya, itu modul kamar hotel itu menurut saya masih memungkinkan.
Jadi opsi yang pertama kalau saya rekomendasikan hotel itu larinya ke hospital gitu. Jadi cocok dari sisi kualitas hospitality-nya menjadi hospital yang juga butuh hospitality kan gitu. Oh, ini menarik. Nah, nanti menarik. kalau pemenuhan kebutuhan rumah sakit, bednya sudah bornya itu sudah memenuhi di berbagai kota itu, baru larinya ke yang tadi, Hunian tadi ya. yang tadi. Ini gitu, menarik Pak Ud. Saya jadi ingat JIH yang Pak Ud desain itu. Karena hospitality-nya itu kan tinggi itu. Jadi kalau hotel sekelas bintang, artinya JIH kan juga bintang sebenarnya. Betul, Pak. Ya, betul. Jadi bintang 4, bintang 3 lari ke rumah sakit, sehingga retailnya untuk pemenuhan apakah untuk makan minum, ya kafe, lalu meningkat lagi belanja, sehingga para yang nengok pasien itu kebutuhannya selesai di situ, one stop keperluan lah gitu ya. One stop services. Jadi dia nengok, ya kan, makan minum, lalu bisa belanja, sehingga dari aspek dalam tanda petik wisata kesehatan ini menjadi length of stay-nya panjang, Pak Ud. Betul. Ya. Ini kan eksplorasi awal yang panjenengan sudah lakukan di JIA, saya kira menjadi konsep dasar bagaimana hotel-hotel ke depan itu, karena kebutuhan rumah sakit itu semakin tinggi sebenarnya. Betul. Sehingga PHRI dan RAI ini saya kira perlu kerjasama gitu ya, untuk menyelesaikan pelayanan kesehatan, lalu kebutuhan sehari-hari yang length of stay-nya cukup menjadi lebih panjang. Bagaimana Pak Ud untuk merespon ini? Ya, saya kira memang betul Pak. Sekarang ini nggak ada yang namanya kerja sendiri Pak. Semuanya harus bekerja sama. Jadi kerjasama itu adalah model baru di dalam pengembangan bisnis Pak. Kita nggak bisa hulu hilir lagi Pak. Model seperti itu menurut saya itu sudah kuno. Sekarang sudah terpartisi, tetapi sistemiknya itu sudah tersusun secara baik melalui aplikasi dan sebagainya. Jadi sekarang pembangunan, contoh Pak, properti ya Pak, sekarang banyak iklan yang menyediakan tukang, melayani tukang untuk membereskan maintenance rumah Pak. Nah, jadi dengan aplikasi orang bisa, sekarang udah nggak susah-susah, misalnya tiba-tiba aja gentengnya melorot gitu, lalu menggunakan aplikasi nggak lebih dari 2-3 jam, mereka datang gitu. Nah, saya kira pola seperti ini kan sudah menggunakan platform yang komunikasinya menjadi itulah nyambung satu dengan yang lain. Ya praktek di rumah, katakanlah keseharian, kalau misalnya saya ada alat treadmill yang agak rusak dan sebagainya, itu sudah tinggal aplikasi, orangnya datang bereskan, terus apalagi. Nah sekarang ini kan setiap hari kita mesti jalan minimal 6.000 langkah Pak. Tiap pagi Pak harus Pak itu Pak. Kayak usia kita, saya tiap pagi pasti jalan butuh waktu kira-kira 40 menit lah. Itu 6.000 langkah bisa kita lewati. Nah pola seperti itu menurut saya memang harus sudah kita bangun menjadi rutinitas Pak. Terima kasih Pak Ud. Ini hubungannya properti dengan kesehatan dan lifestyle lah gitu ya. Ya lifestyle. Saya kira saya ingin kalau tadi kita ngomong hotel-hotel yang jatuh sebagian juga bintang 4, saya terus terang akan ngomong soal Hotel Melati ini karena jumlahnya juga besar Pak. Apakah hubungan antara Hotel Melati dan nanti larinya ke backlog rumah MBR seperti apa? Memang ini hal yang apa ya? Memang Bapak Ud ini tantangan ya. Saya kira Hotel Melati itu memang jatahnya yang itu tadi low cost housing Pak. Jadi hotel-hotel Melati itu adalah low cost housing gitu ya.
Nah, tapi memang mungkin modifikasinya cukup lumayan gitu ya, karena dulu Hotel Melati itu kan kadang-kadang tidak dibangun berbasis modul, Pak. Betul. Kalau tidak berbasis modul, kalau hotel-hotel yang saya kerjakan, yang mungkin hotelnya kecil gitu, luas tanahnya kecil gitu, kita pakai modul gitu, itu juga nggak bintang sih. Cuman saya sudah menggunakan modul ketika itu menghadapi masalah seperti sekarang, dia mudah untuk dilakukan modifikasi. Tapi kalau Hotel Melati yang mungkin seperti hotel-hotel desain lama yang tidak bermodul, itu agak susah, Pak, itu. Ya, oke lah. Jadi kata agak susah itu menjadi tantangan saja lah. Karena kita Saya kira begitu, Pak. tadi optimis tadi ya. Kalau memang tidak bermodul tapi ditawarkan untuk MBR mereka tertarik dan harganya cocok, ya deal saja, kan begitu, ya, Pak? Deal saja. Ya, deal sekarang, saja. Pasti akan begitu, Pak. Karena yang harus menarik itu begini. Ketika ada satu fungsi akomodasi sudah katakan dalam petik jatuh dan dia akan jual, kita akan ada peluang juga untuk mengembangkan retail, tetap ada di situ, saya kira. Lalu hunian juga ada di situ. Sehingga dalam konteks milenial, yang milenial kan hierarki ekonominya juga macam-macam. Ya, betul. Sehingga kalau dia mampunya MBR, ini kan kesempatan mereka untuk berjuang ya, dengan harga yang relatif lebih murah, dia working from home di situ, retailnya juga tersedia di situ. Saya kira ini menjadi tantangan ke depan, Pak Ud, ya. Ya, saya kira kalau Hotel Melati mungkin kalau panjenengan melihatnya dari sisi milenial, mungkin ini malah lebih cocok, Pak. Lebih cocok luar biasa. Jadi segmennya ke sana. Cuman begini, Bapak, ketahui bahwa milenial itu salah satu karakternya itu adalah tidak akan lama bertahan gitu. Jadi artinya dia itu cenderung agak bosan begitu kalau sampai berlama-lama begitu. Sehingga memang pendekatannya itu dia akan melakukan dengan cara sewa dan sebagainya. Dan di masa yang akan datang, peristiwa tentang kepemilikan sebagai aset atau dia menyewa sebagai lifestyle gitu akan bergeser, Pak. Jadi sekarang ini mungkin orang-orang zaman kita, zaman baby boomers masih berpikir tentang menyediakan warisan, katakanlah kepada anak-anak. Tetapi anak-anak kita sekarang sudah tidak lagi berpikir tentang warisan, Pak. Mereka bisa menjawab kebutuhan mereka sendiri dan mereka tidak berpikir tentang warisan begitu. Kita saja yang berpikir tentang warisan. Sehingga kan properti harus menyiapkan milenial yang persepsinya berbeda dengan orang lama, katakan begitu. Dan dia punya rasa tanggung jawab untuk menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Ya sudah, dalam konteks itu dia aktivitasnya konsentrasi pada hal-hal semacam itu. Sehingga saya setuju tadi, mungkin milenial memberikan satu potret tertentu sehingga pelayanan dalam konteks tadi kembali ke Hotel Melati lalu MBR menjadi pengelolaan alternatif. Bisa kontrak bulanan, bisa mingguan, bisa dibeli dengan strata title, dan ini kan tantangan ke depan yang harus luas bagi milenial kebutuhan pergerakan tadi. Karena ada yang milenial hebat, ada yang biasa-biasa saja. Ya sudah, saya tak beli saja lah. Nah, ini kan menjadi pilihan-pilihan, begitu Pak Udian. Betul. Baik. Jadi milenial itu kalau saya menghitung sebagai kebutuhan tinggal, maka mereka akan range-nya itu akan sekitar 1 tahun sampai 3 tahun, Pak. Jadi dia akan bosan di atas 3 tahun, tapi dia tidak akan ngecer bulanan dan sebagainya, enggak. Mereka akan lebih senang kalau mereka bisa closing dengan 1 tahun katakanlah, atau kemudian dia bisa extend sampai 3 tahun, lalu nanti dia sudah ganti cerita lagi dan sebagainya. Nah, lalu propertinya sendiri harus mengakomodasi kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka itu multitasking, Pak. Multitasking, sehingga rumah itu menjadi bagian yang
bisa berganti-ganti gitu. Dan dengan cara seperti itu pula, kalau tadi panjenengan cerita bahwa yang orang bisa bekerja dari rumah atau bekerja dengan studio dari rumah atau memproduksi berbagai macam film dari rumah, itu rumah produksi dan sebagainya, itu memungkinkan. Betul, betul. Menarik Pak Ud, sehingga saya kira konteks milenial, umur yang cukup produktif, tapi kan segmennya menengah ke bawah juga banyak dalam kondisi COVID ini, Pak Ud. Sehingga tadi bagaimana hotel berbintang, bukan berbintang, hotel melati ini menjadi tantangan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk bisa eksplor, termasuk kerja kreatif tadi, dan satu lagi mungkin Pak Ud pernah menyinggung tentang co-working. Jadi cukup dia tidak usah masuk kamarnya dia, tapi tersedia co-working semacam itu. Kira-kira begitu ya, betul, Pak. Betul. Jadi saya pernah mempresentasikan tentang co-living ya. Jadi memang mereka-mereka yang bisa tinggal di rumah, lalu sebagian dari kebiasaan-kebiasaan komunalnya itu akan diakomodasi melalui fasilitas publiknya. Nah, cuman cara ngolah fasilitas publik sekarang juga pinter juga, karena di situ juga akan timbul transaksi juga gitu. Betul. Transaksi pulsa, apa transaksi informasi dan sebagainya. Jadi menurut saya semua ini sekarang sebab apa-apa mungkin gitu ya. Mungkin, betul. Jadi apa yang bisa disampaikan Pak Ud saya kira sangat menarik. Ada evolusi working from home, co-living, dan co-working dan co-living. Ini kan luar biasa, range yang luar biasa Pak Ud ya. Sehingga kan ilmu-ilmu baru bagi perguruan tinggi ini kan menjadi tantangan. Monggo, kira-kira gambaran kasaran lah gitu tentang saya kira perguruan tinggi harus sudah berorientasi ke sana, Pak. Dosen tidak bisa hanya menggunakan teori-teori lama gitu. Saya kira tidak bisa. Mereka harus merespon apa yang sekarang sedang terjadi, dan kemudian memang agak dituntut untuk mengetahui riset-riset masa kini yang memang itu menurut saya risetnya sekarang sudah lebih ke riset aplikatif ya. Saya tidak tahu persis ini kira-kira bagaimana, tetapi paling tidak katakanlah misalnya sekarang mungkin ini menjadi bahan diskusi yang lebih jauh lagi, Pak ya. Saya tidak tahu. Jadi misalnya properti-properti di kampus itu kemudian mulai disidik katakanlah, mulai dianalisis, lalu kira-kira idle capacity-nya kayak apa, lalu dihitung energi yang timbul dari waktu ke waktu itu seperti apa, itu bahasan khusus itu, Pak. Iya. Terima kasih Pak Ud. Kita akan ke depan lagi. Tapi ada PR kita tentang tadi kalau bisa memang kita ada riset sederhana ya tentang profil milenial di kondisi ini, kan profilnya seperti apa kita nggak tahu lah. Itu kita menjadi PR betul. Sehingga working from home, lalu co-working dan co-living menjadi seperti apa. Lalu kalau boleh nambah sedikit ini praktek ini tantangan praktek Pak Ud ini. UII kan Fakultas Hukum akan pindah. Ini berumpama saja kan gitu. Kalau di sana Badan Wakaf mau mengembangkan politeknik, pada masa pandemi ini seperti apa Pak Ud? Apakah ada ide lain selain politeknik? Silakan Pak Ud. Sebagai penutup ini. Jadi gini Pak, kalau Bapak bicara unit yang dipersiapkan untuk Fakultas Hukum, itu kan dirancang teman-teman di masa jauh sebelum pandemi. Kan kebetulan saya juga menjadi juri dari kompetisi itu, gitu ya. Jadi waktu itu kan itu kompetisi, hasil kompetisi Pak itu. Maksudnya begini.
fakultas hukum yang lama kok Pak, akan jadi Oh, politeknik. fakultas hukum yang lama. Ya, sorry. Kalau terjadi eksodus, Betul. ya pasti akan menjadi cerita baru untuk kemudian apa itu? kalau bicaranya di apakah ini akan ada kegiatan fisikal atau enggak, saya kira itu sudah ada analisisnya sendiri ya Pak ya. Tapi ke masa yang akan datang, saya kira pola yang sekarang sudah dijalani dengan adanya kuliah online dan sebagainya, menurut saya ini akan terus berlangsung Pak. Nggak mungkin ini berkah ide, gagasan, solusi yang luar biasa yang kita temukan di masa pandemi, kemudian ditinggalkan begitu saja, saya yakin tidak Pak. Itu pasti akan tetap ada. Nah, sehingga kalau kemudian yang terjadi adalah praktek-praktek politeknik apapun begitu, karena politeknik itu kan memang sebagian harus blending learning ya, pembelajaran dengan cara blending learning gitu ya. Jadi orang mesti datang ke kampus dan sebagainya. Mungkin itu sangat baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Ut. Saya kira kita akan eksplor lagi berkenaan dengan khalifahnya pesan Allah di masa digital dan disrupsi ini untuk pertemuan berikutnya. Oke, siap. Saya kira kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap semangat, terus bersyukur. Terima kasih Pak Ut. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nuhun.